Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, sejak tenggelamnya matahari hari ini, berarti kita telah memasuki tanggal ke-26 bulan Muharram. Artinya 3 atau 4 hari lagi kita ini sudah masuk bulan Safar. Dan bulan haram yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thalathun mutawaliyatun, ada 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berarti akan berakhir dalam beberapa hari ini. Maka kita hendaknya memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal soleh. Bapak-Ibu sekalian, terakhir yang kita bahas kalau tidak salah itu adalah tentang khiyar. Ya. Di tanda saya mudah-mudahan tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang memindahkan. Kadang-kadang anak saya ketika memindahkan buku, kadang-kadang tandanya jatuh terus diletakkannya, kadang-kadang tidak tepat. Mudah-mudahan tidak meleset ya. Faslun wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Mu'allif mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwa mutabayyi'an, 2 orang yang bertransaksi, orang yang sedang berjual beli, bil khiyari, mereka punya kesempatan untuk khiyar. Ya, ada garansi ya, secara syar'i ini khiyar namanya ya. Malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Berarti kalau sudah berpisah sudah tidak ada garansi lagi, sesuai perjanjian. Ketika di antara kedua belah pihak masih memiliki perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu memiliki syarat-syarat yang mereka sepakati. Ketika syarat tersebut tidak bertentangan syar'i, kemudian mereka menyepakatinya, maka tidak mengapa. Ya. Contoh, misalnya saja, walahuma an yashtarata al-khiyara ila thalathati ayyam, dan boleh seandainya kemudian mereka memberikan garansi sampai 3 hari ya, atau lebih dari itu. Misalnya saja, kalau misalkan nanti dalam waktu setahun barang ini rusak ya, maka boleh ditukar dengan syarat ya, dengan syarat ya, rusaknya bukan karena ya jatuh, bukan karena apa, memang murni kerusakan dari peralatan tersebut. Kadang-kadang ada seperti itu. Pernah gak Pak, ketika membeli barang kemudian penjual memberikan kelonggaran seperti itu? Pernah ya. Dan ini bahkan menjadi salah satu persaingan yang ketat sekarang. Ya, bahkan ada yang berikan garansi seumur hidup. Subhanallah. Begitu diklaim syaratnya banyak sekali ternyata gitu kan. Nah, ini permisalannya Pak ya. Selama masih ada kesepakatan yang mereka sepakati, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah sudah di luar dari kesepakatan ya. Di luar dari kesepakatan ini tidak boleh. Seorang misalnya saja, contoh, saya bertransaksi dengan jenengan misalnya saja ya, dan di situ tidak ada syarat. Ketika tidak ada syarat, kembali kepada asal. Berarti apa? Tidak boleh dikembalikan selagi tidak ada kerusakan terhadap barang tersebut. Ya, hal itu terjadi pada sahabat Umar bin Khattab
yang pernah saya ceritakan ketika belum memberi kuda. Membeli kuda, ya boleh dikembalikan dengan syarat kuda itu dikembalikan kuat sebagaimana sebelumnya, kan? Karena lemahnya kuda itu ternyata setelah dibeli, bukan pada saat proses pembelian atau pada saat masih dalam khiyar, bukan, ya. Taib. Kemudian kelanjutannya adalah wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Maka dalam waktu khiyar atau ketika masih masa garansi yang sudah disepakati tersebut, ya ternyata atau boleh dari permintaan pembeli misalnya saja. Saya mau membeli kalau misalkan nanti dalam 1 bulan soak saya balikin. Oh ya enggak apa-apa, misalkan seperti itu. Ya, dalam 1 bulan saya menjumpai aib di dalam ini saya balikin, gitu kan. Sebetulnya itu juga ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Apa syaratnya? Syaratnya ya harus ada saksinya bahwasanya ketika barang tersebut dijumpai, oh ini ada aibnya, ini ada kekurangannya di dalam masalah apa namanya mesinnya misalkan tahu-tahu begini misalkan ya. Maka ketika sebelumnya tidak pernah ada masalah tersebut, ini tidak boleh sebetulnya. Ya, sebelumnya misalkan ada masalah, berarti memang masalah itu bawaan daripada HP atau barang tersebut ya. Fa'il mushtari radduhu, maka boleh mengembalikan bagi pembeli ketika dijumpai kekurangan yang tidak disebutkan. Wala yajuzu bai'u ats-tsamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Maka tidak boleh menjual buah kecuali sudah nampak ya apa namanya dari buahnya tersebut sudah nampak ya. Jadi tidak, kenapa demikian? Karena kembali bahwasanya tidak boleh jual beli yang sifatnya tidak jelas. Ya, kembali ke sana Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti akan ada penjelasan di situ ya. Wala bai'u ma fihi ar-riba, dan tidak boleh menjual dengan sesuatu yang mengandung riba. Bijinsihi rotoban illal laban. Ya, tidak boleh ya menjual atau menukar barang dengan sejenisnya dengan menambahkan ya. Kecuali susu. Ya. Maka susu ini dibolehkan karena ada dasar yang menjelaskan bahwasanya susu itu adalah air yang bisa disedekahkan. Ya, sehingga kelebihan yang diberikan itu akan dianggap sedekah. Maka tidak bisa tukar menukar ya barang kemudian dikiaskan dengan susu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang dikiaskan itu adalah sesuatu yang belum ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah jelas hukumnya, maka tidak perlu dikiaskan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ingat ketika disebutkan di dalam fikih ya, masadirul ahkami fil Islam arba'atun. Sumber hukum Islam itu ada 4. 1 Al-Qur'an, 2 As-Sunnah, 3 ijma', 4 qiyas. Ya, maka yang pokok itu adalah 2 yang pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ketika sudah dijumpai di dalam Al-Qur'an, sudah dijumpai di dalam As-Sunnah, ya, maka ini sudah cukup. Kenapa ijma' digunakan? Karena hukum yang dimaksudkan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan tidak terdapat di dalam ya As-Sunnah. Maka dibutuhkan ijma', ya. Contoh misalkan apa namanya? Masalah-masalah kontemporer sekarang ini. Ya, ini membutuhkan apa namanya? Ijtihad dari para ahli, gitu kan. Kenapa? Karena pada masa Nabi tidak ada, maka harus dikiaskan. Kiasnya dengan apa ini? Ya, oh ternyata sebagian tidak membolehkan ya menggunakan GoPay karena dikiaskan bahwa itu adalah ya, menjual sesuatu dengan duit orang lain, kemudian baru digantikan setelah barang itu diterima, itu tidak boleh, gitu kan? Seperti itu misalnya saja. Nah, jadi untuk susu itu memiliki hukum khusus karena memberikan setakar susu atau
1 liter susu kambing atau sapi atau unta, atau menambahkan pada orang yang membelinya, maka ini adalah bagian daripada sedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Faslun, selanjutnya adalah wayasihu as-salamu, dan dibolehkan jual beli dengan cara salam. Salam itu pemesanan Bapak Ibu sekalian. Ya, inden boleh itu ya. Dengan syarat sifat yang ya barang yang akan dijual itu sesuai. Ya, misalnya saja sekarang yang banyak itu adalah jual beli salam itu rumah Bapak Ibu sekalian. Ada enggak yang membeli rumah dengan cara salam? Inden Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah itu boleh? Selama akadnya sesuai dengan syar'i, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik itu dijual secara cash maupun secara mengangsur, ya. Tidak ada masalah. Ya, kita lihat dulu bagaimana jual beli salam, dan ini berlaku untuk semua barang, ya. Berlaku untuk semua barang. Dengan syarat itu adalah sesuai yang disifatkan. Misalnya saja dia membeli rumah, misalnya saja rumah belum ada, belum dibangun, tapi masih proses salam atau pemesanan, dipesan dulu rumah tersebut ya. Harganya disepakati misalnya saja 500 juta harga rumah tersebut ya, dengan fasilitas A, B, C, D diterangkan semuanya. Maka pihak penjual wajib memenuhi semua ya apa yang disifatkan ya kepada ya pembeli. Jika tidak ya, maka dia berarti telah melakukan gharar. Ya, dia telah melakukan gharar. Pembeli berhak untuk meminta ya kepada fasilitas tersebut kepada developer ya, kepada penjual ya. Halan muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'ita. Boleh dilakukan secara langsung atau dengan tempo ya. Langsung barangnya sudah ada ya, cuman belum di tempat, masih dipesan dulu. Nih produk saya ya, ini rumah yang saya jual nih, sifatnya begini ya. Rumah posisinya itu di Bekasi ya, kita di sini ya. Sifatnya dari video, dari apa, semuanya sudah jelas, dan dari pihak ya penjual juga sudah menerangkan kekurangannya, rumah ini begini, sehingga semua sudah nyata apa yang dibutuhkan. Tidak ada unsur untuk ya melariskan dagangan dengan sumpah palsu, tidak ada. Ya, udah saya DP langsung. Nah, maka ini boleh. Ya, inilah salam yang secara langsung. Wa muajjala, dan juga secara ya tempo juga tidak masalah. Fima takamala fihi khamsu syara'ita, dengan syarat ketika ya 5 syarat itu terpenuhi. Apa itu? An yakuna mabutan bisifati. Sifat yang diterangkan itu benar-benar asli, tidak dibuat-buat, kan? Seandainya misalkan catnya itu berwarna putih, diterangkan putih tulang atau putih apa, misalkan begitu kan. Jenis putih kan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ya, putih tulang atau putih susu, putih dan lain sebagainya, putih polos, dan pokoknya ya ada sedikit coakan berwarna krem misalnya saja, itu diterangkan semuanya ya, sehingga seolah-olah ya, pihak pembeli itu melihat secara nyata ya. Ini yang pertama ya, sifatnya madbutan ya. Yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Tidak mengkombinasikan informasi itu dengan yang lain, atau bahasa lainnya dengan bahasa diplomasi, supaya dia tertarik ya, supaya tertarik. Tidak boleh ya.
Ya, karena hal itu akan menyebabkan orang yang tadinya ya nggak begitu tertarik akhirnya tertarik. Padahal hal itu bukan informasi yang dibutuhkan sebetulnya itu. Ya, ini tidak boleh. Ya. Ya, contohnya misalnya rumah itu diketahui ya kadang-kadang banjir gitu kan. Kemudian dikatakan biar jadi dibeli ya itu sebetulnya nanti mau ada penanggulangan banjir tapi nggak tahu tahun berapa itu penanggulangan banjir tersebutnya. Nah, ini tidak boleh ya. Ya, kecuali kalau memang dia kemudian mengatakan memang ada sih wacana untuk penanggulangan tapi nggak tahu tahun berapa. Silahkan untuk pikirkan sendiri. Ya, misalnya nggak jadi kalau pikirkan diri itu kan. Jadi kalau hal itu dilakukan supaya jadi ya transaksi itu maka ini tidak boleh. Ya. Walam tadkhulhu an-naru liihalatihi. Ya. Kemudian tidak memasukkan unsur-unsur lain yang memoles sehingga ya sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya itu tapi ini lebih menjadikan orang itu tertarik atau bahasa marketing ya karena di dalam ilmu marketing itu ada target Bapak Sulan target yang harus dipenuhi ya ketika seorang tidak memenuhi target ya maka nanti ya tidak naik jabatan dan lain sebagainya atau kan berarti dia tidak kompeten di dalam masalah tersebut. Nah ini tidak boleh. Ya kecuali yang disampaikan itu ya informasi sebenarnya. Betul itu untuk menjadikan dia semakin tertarik. Tapi jika itu informasi itu benar, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Wa an la yakuna muayyanan. Ya wa an la yakuna muayyanan. Ya itu ay ainan hadiratan ya bisharin ilaiha ya atau yusharu ilaiha li'annal asla fi haqiqatis salami kaunihi dainan ya disyaratkan benda yang hendak dijual itu benar-benar ada atau benar-benar hendak diwujudkan bukan hanya sekedar untuk ngambil duitnya kemudian duitnya diputar dulu ya barangnya belum ada dan tidak berusaha untuk diadakan nah, tidak boleh ya misalnya saja seorang memesan rumah ya kemudian pemesanan 500 juta itu dipenuhi misalkan 50%-nya ternyata ini tidak digunakan untuk membangun rumah tersebut justru digunakan untuk bisnis dulu baru setelah itu ya toh kan janji saya kan 5 tahun itu nanti tahun keempat baru saya bikinkan nah, ini tidak boleh karena duit digunakan untuk yang lain ya kenapa berarti tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya ini sudah keluar dari kesepakatan ya nah, seperti itu wala min muayyanin ya kalau tadi wa an la yakuna muayyanan ya tidak digunakan unsur yang lain dan tidak pula hal itu dari sesuatu yang digunakan misalnya saja dia membelikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pembeli ya membelikan atau membuatkan pesanan sebagaimana yang diberikan oleh pembeli namun ya pada saat dia membelikan tersebut apa yang dijanjikan itu tidak dipenuhi ya kemudian dia menjanjikan dengan janji yang lain lagi misalnya tidak boleh ya misalnya saja rumah tersebut ukuran misalnya saja 70/60 misalnya saja nah kemudian ternyata dia buatkan 70/50 tidak boleh ya dengan alasan apapun walaupun dia menerangkan oh ini kan sebetulnya saya buat lebih bagus dengan alasan begini dan begitu maka sesungguhnya dalam keadaan seperti ini jual beli tersebut adalah jual beli yang cacat atau transaksi tersebut karena tidak sesuai akad salam dengan yang
ya sepakati di awal ya. Wallahu a'lam bishawab. Thumma li sihhatihi as-salamu fihi thamani syara'it. Kemudian setelah dijelaskan tentang syarat-syarat salam itu, ya, sahnya jual beli salam itu ada 8 syarat. Wahya an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha ats-tsaman. Ya. Yang pertama adalah seorang yang menjual dengan cara salam hendaknya ia memberikan sifat atau menyebutkan sifat-sifat jenis dan macamnya, ya, dengan sifat yang yang berbeda dengan harga. Artinya ketika saya memberikan harga kepada Anda dengan harga sekian, ya, maka harga ini memiliki nilai. Walaupun ada orang lain yang memiliki, ya, sesuatu yang sama dengan harga yang di bawah ini, saya menjamin bahwasanya kualitasnya lebih bagus daripada yang lain. Nah, seperti itu misalnya. Dan benar, ketika yang lain memberikan ya keramik, ternyata dia memberikan misalnya saja apa itu yang lebih bagus dari keramik, Pak? Ya, granit misalnya saja, ya kan? Bukan granat, Pak, ya. Memberikan granit yang lebih bagus, ya. Sehingga dia ketika menawarkan dengan harga yang lebih tinggi atau dia menawarkan harga yang lebih murah, kualitas saya insya Allah sama dengan kualitas yang lain. Dan saya membedakan harga dengan lebih murah. Bagi orang, ya, yang memiliki, ya, pemikiran, ya, panjang, dia akan berpikir kenapa orang ini lebih murah, ya, daripada yang lain. Padahal bendanya sama, ya, ukurannya sama. Apa yang menjadikan lebih murah? Nah, itu kan bertanya-tanya. Nah, kemudian diterangkan. Ternyata lebih murah bukan karena mau digusur. Ya, ketika murah itu ada indikasi yang buruk, kemudian dia turunkan dan mengatakan bahwasanya dia jual murah, ya, karena ingin memberikan kemudahan, maka tidak boleh, ya. Wa an yadhkura qadrahu bima yanfi al-jahalah anhu. Yang kedua, hendaknya diterangkan hal-hal yang kurang di dalamnya, apa saja yang kurang itu. Jadi tidak bisa kalau misalkan dia menutupi kekurangan di dalam jual salam terus, tidak sah berarti, ya. Misalnya saja ada yang kumpel ketika menjual HP atau laptop, ya, misalnya saja layarnya, ya, kemudian berkedip-kedip sendiri. Nah, ini tidak boleh, ya, seperti itu. Kalau tidak disebutkan. Kalau sudah disebutkan kemudian pihak pembeli, oh tidak apa-apa, ya, kalau kondisi seperti itu saya tawar, misalkan harganya di bawah ini, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa, ya. Wa in kana muajjala dzakara waqta mahillihi. Kalau seandainya itu dengan tempo, maka harus diterangkan temponya berapa waktu. Mohon maaf, banyak sekarang itu yang menjual beli secara salam, kelihatannya secara syar'i, akan tetapi jatuh temponya seringkali mundur. Nah, ini tidak boleh. Oh ya, ini harus jelas, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saja akan saya berikan selama 3 tahun, ya, 3 tahun nanti antum akan menerima pada tahun 2029, misalnya saja, ya, di bulan Juli tanggal 10 misalnya saja, ya. Bulan Juli tanggal 10 2029. Nah,
Harus terang seperti itu. Kalau perlu jamnya pun juga nanti setelah terimanya jam 9 pagi misalnya saja. Ya, harus jelas. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan memakan harta manusia dengan hak. Ya, makanya Quran juga mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, tidak boleh. Ya, berarti apa? Kita boleh memakan harta manusia dengan cara yang hak, yang benar. Contoh kita ke warung, kita bawa duit 3.000, di sana ada air kemasan. Itu haram buat kita, tapi setelah terjadi transaksi kita makan, kita minum dengan cara yang hak, yang benar. Ya, ketika seorang mudah tahu-tahu mengambil, ya, ketika orangnya di belakang, maka ini ibaratnya memakan dengan cara yang batil. Demikian pula dengan transaksi yang tidak dipenuhi. Sehingga ketika telah ditentukan, oh waktunya nanti di tahun 2029 bulan Juli tanggal 9 jam 9 pagi serah terimanya misalnya saja. Ya, kemudian dicek semuanya sudah benar. Seandainya tidak mampu melakukan itu, maka penjual wajib ya memberikan informasi ya kepada pihak ya pembeli. Supaya apa? Supaya tidak mengandung gharar ya, supaya tidak mengandung gharar ya. Kemudian wa an yakuna maujudan indal istihqaqi fil ghalib. Maka hendaknya benda yang dijanjikan tersebut benar-benar ya sifatnya itu secara global hampir keseluruhan itu bisa diterima ya oleh calon pembeli atau pembeli. Ya, sebetulnya hampir sama juga bahasanya dengan sebelumnya, Bapak sekalian. Yang sebelumnya tidak boleh disembunyikan cacatnya, kemudian ini secara keseluruhan harus disebutkan. Kemudian bahkan secara global yang biasa dicari orang itu apa, itu harus disebutkan, ya. Wa an yadhkura mawdi'a qabdahu, ya. Kemudian harus menyebutkan ya di mana benda tersebut akan diserahkan. Ya, kalau rumah kan jelas, gitu kan. Jika itu selain rumah, misalkan kambing, boleh jual beli kambing secara salam, boleh. Ya, misalnya saja saya punya kambing, umurnya masih 6 bulan saya beli. Kemudian saya besarkan kambing tersebut, saya jual, ya, dengan cara salam. Ini kambing ini akan saya jual ya kepada siapa yang memesannya, ya. Maka saya boleh memberikan syarat harus dibayar sekarang. Ya. Pembeli juga boleh meminta syarat. Saya mau membeli tapi saya hutang dulu duitnya nanti kalau sudah ya seminggu kurang seminggu jatuh tempo. Ya, juga dibolehkan. Nah, jadi seperti itu. Ya, di mana serah terimanya? Serah terimanya nanti di halaman Masjid Az-Zumar misalnya saja. Ya, di tanggal sekian bulan sekian. Ya, boleh. Ya, dengan harga yang telah disepakati. Ya, karena kalau apa namanya 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, maka dia akan ya tumbuh menjadi besar. Ya, atau pihak penjual kemudian memberikan maklumat. Begini, saya berikan kelonggaran. Jika berat badan ya secara timbangan kotor nanti sekian, maka harganya sekian. Ya. Jika berat badan secara ditimbang kotor itu sekian, maka harganya sekian. Ini juga boleh. Ya, tentunya ketika
berat itu tidak sesuai, akan dikembalikan sebagian uang tersebut atau menambahkan bagi pihak ya pembeli. Nah, seperti itu. Wa an yakuna athamanu ma'luman. Ya. Kemudian harga yang ditetapkan itu sudah disepakati bersama. Ya. Harga itu sudah disepakati bersama. Jadi tidak boleh harga itu ya kemudian ya tidak ditentukan dalam jual beli salam itu, ya. Kalau seandainya ada kurang, maka itu masuknya ke dalam syarat. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, misalnya saja berat daripada kambing yang saya pelihara ini sekian, maka harganya sekian. Jika kecil, ya maka saya akan berikan keringanan. Nah, seperti itu, ya. Sehingga harga tersebut akan disepakati. Wa an yataqabadha qabla an tafarruqa. Ya. Kemudian harga tersebut sudah disepakati ya secara mutlak sebelum mereka berpisah, ya. Sehingga tidak ada lagi yang menggantung. Wa an yakuna aqdus salami najizan la yadkhulu khiyarus syarti. Ya, maka akad dari ya, jual beli salam ini tidak masuk di dalam khiyar syarat. Ya. Apa itu khiyar syarat? Ya. Lianna aqdas salami fihi ya ghararun min wajhin haitsu innahu aqada ala ma'dumin. Wa fi khiyari syarti ghararun min wajhin haitsu innal aqda ala khatril imdha'i awil faskhi fala yajma'u ghararun ila ghararin ay najizan madiyan mubarraman wa nafidan. Ya. Jadi bahwasanya di dalam jual beli salam ini hampir mirip dengan khiyar syarat, di mana khiyar syarat itu hampir mirip dengan riba, ya, dengan riba. Kenapa? Karena sebetulnya belum diketahui secara pasti, ya. Tapi kenapa kemudian menjadi dibolehkan? Karena kesepakatan yang telah atau syarat yang telah disepakati. Sebagaimana di dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin ya mereka hendaknya memegang syarat-syarat yang telah mereka sepakati selama tidak bertentangan dengan syar'i. Yang pada intinya tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, ya. Seandainya mahal, ya, maka jawabannya adalah karena yang mahal itu juga akan punya nilai tersendiri dibandingkan dengan yang murah-murah. Maka disinilah ya di antara kelemahan daripada khiyar syarat atau ya salam, jual beli secara salam, ya. Karena ya sesungguhnya apa yang dibeli tersebut tidak 100% bisa diketahui, ya. Sehingga sebagian ulama tidak membolehkannya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i jelas sebagaimana kita bahas ini dibolehkan, ya. Yang disebut dengan jual beli secara salam tersebut. Faslun, kemudian wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Penjelasan tentang gadai. Maka sesuatu yang boleh dijual belikan, maka boleh juga dia itu dijadikan sebagai rahn. Itu sudah masuk, Pak? Oh, belum, ya. Berapa menit lagi, Pak? Iya. Oh, itu warning ya. Baik, masih panjang ya. Jadi sesuatu yang boleh dijual belikan itu juga boleh digadaikan atau dijadikan sebagai apa kalau kita pinjam duit itu, Pak? Jaminan, ya. Boleh dijaminkan, ya.
Jadi di dalam mazhab Syafi'i sesuatu yang dijadikan jaminan itu harus sesuatu yang halal, ya. Misalnya saja seorang ingin meminjam duit dan dia susah untuk minjem itu, ya. Maka dia harus memberikan sesuatu yang ditinggalkan, ya, yang kita sebut dengan jaminan. Maka ini adalah gadai, ya, menggadaikan. Maka hukum gadai itu hampir mirip dengan jual beli. Sesuatu di dalam mazhab Syafi'i, apa yang halal hukumnya maka boleh digadaikan. Dan apa yang haram tidak boleh digadaikan, ya. Wong haram mau digadaikan. Bagaimana? Karena jika itu nanti ya, alasannya adalah karena jika dia tidak mampu membayar hutangnya maka akan dijual. Ya. Padahal sudah masyhur ya di dalam fikih, ya, bahwa dalam hadis juga disebutkan, ya, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, ya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harga dari jual beli sesuatu tersebut, ya. Maka tidak boleh, ya, ketika sesuatu itu, ya, haram kemudian menjadi jaminan, ya, daripada, ya, hutangnya atau dijadikan, ya, sebagai, ya, digadaikan, ya. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmati walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, ya. Dengan syarat apabila, ya, sesuatu yang digadaikan tersebut bisa apa itu bernilai atau senilai dengan apa yang dia pinjam. Misalnya saja dia meminjam duit, ya, senilai 5 juta misalnya saja. Ya, kemudian yang digadaikan HP harga 500.000, ya, ini nggak cocok. Tuh kan? Ya, kalaupun dibawa lari gimana nanti? Ya, walaupun, ya, orang yang sudah mengerti agama tidak akan melakukan itu, ya. Maka hendaknya nilai tersebut yang minimal senilai dengan apa yang dia pinjam. Misalnya saja dia meminjam duit 5 juta, ya, maka di situ dia memberikan jaminan emas 2 gram atau 3 gram misalnya saja, ya, maka itu dibolehkan, ya, karena sekarang harga emas ini juga sudah tinggi, gitu, walaupun sudah turun lagi, gitu kan. Ya, dan sesuatu yang memungkinkan untuk dikembalikan. Jadi yang digadaikan itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang bisa dikembalikan, bukan yang tidak bisa dikembalikan. Misalnya saja saya minjem duit, ya, kemudian jaminannya gorengan misalnya, tidak bisa. Walaupun banyak jumlahnya. Ya, bagaimana itu nanti akan dikembalikan, itu kan? Kan bisa basi, ya, bisa expire. Nah, makin tidak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan pihak yang meminjam dan yang diberikan pinjaman, ya. Kenapa? Karena juga orang, ya, yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai, maka sungguhnya dia tidak boleh, ya, memanfaatkan benda-benda gadai tersebut kecuali dengan seizin, ya, pemiliknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian wala yadmanuhu al-murtahinu illa bitta'ati, ya. Dan tidak pula orang-orang yang menggadaikan itu, ya, tidak boleh orang yang menggadaikan itu mengambil barang. Misalnya si A meminjam duit kepada si B 5 juta dan dia menjaminkan emas 2,5 gram misalnya saja. Nah, maka sebelum duit itu dikembalikan dia tidak boleh ngambil emasnya. Tidak boleh, ya. Misalnya saja akadnya 2 bulan.
2 bulan. Oh, saya nanti 2 bulan saya kembalikan lagi 5 juta itu. Sebelum dikembalikan ternyata emasnya diminta. Nah, saya butuh emasnya, saya ambil dulu itu kan. Enggak boleh. Wong digadaikan kok, bagaimana diambil? Terus apa jaminannya? Ya. Kenapa? Karena akadnya adalah gadai. Ya. Maka akad gadai itu berbeda dengan mutadayinun, ya, mutadayinun, ya. Hutang berhutang. Jadi hutang adalah hutang, gadai adalah gadai. Begitu Bapak sekalian ya. Jangan disamakan, berbeda. Kalau hutang biasa maka dia tidak membutuhkan jaminan, ya, sesuai dengan kesepakatan saja. Ya, jika dia telah menggadaikan sesuatu, maka ya tidak boleh diambil apa yang digadaikan tersebut sebelum dilunasi hutangnya. Nah, kemudian mohon maaf, kekeliruan yang sering terjadi adalah pihak yang meminjam ini selama belum dikembalikan dia akan ya terus membayar orang itu. Apakah boleh? Ada 2 catatan Bapak sekalian. Yang pertama adalah jika ia terus membayar itu sebagai angsuran yang ketika nilai hutang itu sudah terpenuhi dari pembayaran itu, maka ini boleh. Boleh. Misalnya saja seorang yang berhutang 5 juta menjaminkan 2,5 gram ya emasnya. Kemudian dia bayar setiap bulan 500 sampai 10 bulan misalkan. Kemudian dikembalikan dan dia tidak nambah lagi, maka ini benar. Tapi kalau kemudian 500 kemudian 10 bulan punya duit dikembalikan 5 juta, ini tidak boleh. Tidak boleh. Maka ini adalah riba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan diadzani dulu nanti ya bisa diselanjutkan dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'da. Sedikit saya lanjutkan nanti setelah itu pertanyaan Bapak sekalian. Aturan yang lain adalah wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Kalau misalkan seorang menggadaikan, tadi nggak boleh kalau diambil, gitu kan. Tapi kalau seandainya dia ada kebutuhan dan kemudian mengambil sebagiannya, ya, maka itu dibolehkan dengan syarat sudah dicicil. Ya, misalkan dia sudah nyicil yang 5 juta itu dicicil 3 kali, kemudian dia memiliki keperluan, ya, sudah dicicil 3 kali, saya ambil yang 0,5 gram misalnya saja karena saya ada keperluan, boleh, ya. Jadi disinilah Islam sangat menjaga Bapak Ibu sekalian, ya. Maka akad itu adalah bagian daripada pembeda antara halal dan haram, ya. Akad itu adalah ya hal yang sangat penting karena itu pembeda halal dan haram, ya. Bahkan ya sesuatu yang haram menjadi halal itu dengan akad yang benar. Contoh, ya, hubungan seorang laki-laki dengan perempuan maka diharamkan sebelum ada akad, ya, yang benar, ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad, ya. Setelah akad diucapkan dan syarat yang lain terpenuhi, maka yang haram itu menjadi halal Bapak Ibu sekalian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau tadi kan pemesanan untuk barang yang tidak ada. Kalau ini kebalikannya, barangnya sudah ada, sudah dilihat, tapi si pembeli menjanjikan akan dibayar misalnya sebulan lagi. Nah, dia tanda jadi. Itu boleh nggak Ustadz? Pertama pertanyaan itu. Ya. Terus kedua, ternyata misalnya sebulan lagi dia nggak jadi. Tanda jadinya itu seperti apa? Apakah hangus atau dikembalikan atau gimana Ustaz? Ya, tayyib. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian,
Kebalikannya, barang sudah ada, kemudian ada tanda jadi. Ya, ada tanda jadi. Ya, kita lihat apakah tanda jadi ini ya kemudian akan hangus atau akan dikembalikan. Maka di sini ya, apakah boleh dengan ada tanda jadi itu? Ya, ya, ya. Apakah boleh ada tanda? Boleh, boleh. Ya, karena kembali al-muslimuna ala syurutihim, sebenarnya syarat-syarat mereka. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia sudah serius di dalam ya membelinya. Nah, kemudian ketika atau ketika dia tidak memberikan tanda jadi, maka pihak penjual dia dibolehkan ya untuk menyampaikan ya. Tapi kalau antum nanti misalkan eh, sebelum 1 bulan, ada orang yang mau membeli, nanti akan saya informasikan kepada antum. Ya, saya akan informasikan kepada antum. Kalau nggak pakai tanda jadi, saya informasikan. Ya, karena nggak boleh ya mengambil belian orang lain, gitu kan. Maka Bapak harus informasikan kepada calon pembeli tersebut. Ya, ini mau ada yang membeli dan antum belum ada kejelasan mau membeli apa enggak ini, kan begitu kan ya? Karena belum ngasih tanda. Nah, pertanyaan saya, ini boleh nggak dibeli orang lain? Nah, itu kan. Boleh nggak dibeli orang lain? Dia bilang nggak boleh. Bapak nggak jual. Berarti masih menunggu waktu tersebut, ya kan ya? Nah, ini ketika dia tidak memberikan tanda jadi. Ya. Kemudian ketika disepakati ada tanda jadi, ini tanda jadi. Bagaimana status tanda jadi ini? Ketika kemudian dia menggagalkan. Sama. Di tengah perjalanan ada orang yang hendak membeli. Ya. Ini ada orang yang membeli ini. Ya. Dan antum kan sudah memberikan tanda jadi. Antum serius kan? Insya Allah serius. Nah, kemudian ternyata di hari H yang dijanjikan, setengah bulan kemudian dia mengatakan saya tidak jadi. Nah, di sini berarti pihak penjual ada penjual ada kerugian karena dia tidak jadi beli. Dia tidak jadi beli, ya. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh ya untuk mengambil tanda jadi tersebut. Ya. Hangus. Kenapa? Karena ada unsur kerugian. Ya, seandainya dia mengambil tanda jadi tersebut. Ya. Tentu dengan ya aturan yang sesuai dengan syar'i. Apakah ya kerugian kita itu sudah tertutupi dengan tanda jadi tersebut atau justru kelebihan misalnya saja. Ya, jika kelebihan maka kita kembalikan kelebihan tersebut. Kita menganggap misalkan cukuplah ya 5 juta ya. Saya resikonya sudah tidak ya laku karena dia sudah membeli tempat yang lain ya. Maka tidak boleh merugikan seorang muslim. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi ya. Bagaimana? Ini harus ada kesepakatan. Antum jadi beli nggak nanti? Insya Allah jadi. Ya, maka harus ada kelanjutannya. Taib, kalau antum jadi beli, seandainya orang yang saya tahan ini nggak jadi beli, antum akan memberikan ganti rugi kepada saya nggak? Ditanya. Oh enggak. Ya, mohon maaf kalau enggak, saya nggak berani. Nggak berani. Kan? Selesaikan. Jelaskan akadnya itu kan. Nah, ya, insya Allah nanti antum saya kasih ganti rugi kalau saya nggak jadi. Nah, jalan. Kenapa? Karena waktu yang ditunda itu memiliki nilai. Wallah, gitu ya Pak ya. Silakan. Ya Ustaz, tadi penjelasan transaksi salam cukup jelas ya, jual beli diawali dengan pesanan. Ya. Tadi contohnya developer jual rumah di Bekasi, Betul. apalagi ada rumah contohnya gitu kan, jadi Iya, lebih clear gitu ya. betul. Saya coba menanyakan kalau ada transaksi apakah ini bisa dikatakan ijon, kita membeli 5 hektar kebun mangga, ini termasuk transaksi salam nggak? Itu aja Ustaz. Ya, baik. Apakah ijon itu termasuk salam? Bukan. Ya.
bukan termasuk salam. Karena apa? Karena di sana ada ketidakjelasan. Contoh misalkan, dan ini terjadi di keluarga saya sendiri. Ketika mbah saya menjual ya mangga, ya itu satu pohon itu hanya dinilai 100.000. Ya, ada 5 pohon 500.000. Wah, orang kampung udah senang banget, Pak. Subhanallah. Wah, ternyata begitu diambil semuanya. Itu sampai ya mobil bak, mobil pickup itu beberapa mobil. Kaget Mbak saya, kok begitu banyaknya itu kan. Nah, ini laku berapa kalau dijual? Setelah dihitung mungkin itu bisa sampai jutaan gitu kan. Nah, jadi ada unsur ketidakjelasan, ya itu yang menyebabkan tidak boleh. Maka ya harus ada kejelasan. Kita lihat nih, ya di dalam lahan tersebut ada apa saja. Kecuali kita tidak hendak menjual apa yang di dalamnya. Ya, misalnya saja kita menjual tanah 1 hektar. Dan di atasnya itu ada sawit misalnya saja. Ya, ada kelapa sawit. Ternyata dia hanya menjual tanahnya saja. Sawit itu sudah nggak dia hitung. Artinya dia hadiahkan. Ini boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dia jual sawitnya dengan perkiraan, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena perkiraan itu masuknya pada jual beli gharar. Wallahu a'lam. Gitu ya Pak ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah simpan minjam gitu Pak Ustadz. Kalau sama saudara sendiri bagaimana Pak Ustadz kalau nggak bayar-bayar? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana pinjam meminjam kalau saudara sendiri? Tetap hukum fikih ini berlaku Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun dengan saudara sendiri hukum ini berlaku. Walaupun nanti akan ada yang mengatakan, nggak percayaan banget nih habis ngaji. Ya, habis ngaji justru curigaan sama saudara. Minta tanda tangan segala, minta saksi segala. Ya, padahal kita hendak menegakkan hukum syar'i. Tetap, walaupun dengan saudara, Bapak Ibu sekalian. Kecuali akadnya bukan pinjam meminjam. Kecuali akadnya adalah pemberian. Ya, atau menghadiahkan kepada saudara, nggak perlu ya pakai saksi dan yang lain-lain. Begitu ya Pak ya. Hukumnya gimana Pak? Hukum apanya Pak? Ya dalam transaksi itu hukumnya gimana walaupun saudara sendiri? Ya tetap. Bagaimana hukumnya transaksi itu ketika saudara? Kalau ya akadnya itu adalah pinjam meminjam, tetap harus dikembalikan. Harus dikembalikan ketika akadnya pinjam meminjam. Kecuali saudara bapak misalnya mengatakan, nanti kalau saya nggak mampu mengembalikan jangan ditagih ya. Kemudian bapak menyetujui syarat itu, ya sudah, selesai. Tapi kalau saya nanti usaha saya sukses, saya akan kembalikan. Nah, misalkan seperti itu. Ketika bapak menyetujuinya, ya dia sukses, tagih, gitu kan, tagih. Oh dia gagal, ternyata dia sudah mengatakan kalau saya gagal jangan ditagih ya, ya sudah. Dan bapak menyetujui. Kecuali ketika bapak tidak menyetujuinya, misalkan kalau saya nanti gagal jangan ditagih. Oh nggak bisa begitu. Nah misalkan begitu. Kamu harus usaha. Ya maka syarat itu tidak berlaku karena tidak disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Silahkan Pak. Waalaikumsalam. Di jaring kajian sunnah itu riba itu seperti harga motor Pak Ustadz. Ternyata harganya melebihi dari harga yang sudah pasti ditentukan oleh Honda umpamanya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz masalah riba ini? Karena kalau menurut saya kalau melebihi dari harga jual yang sudah ditetapkan tanpa ada sepakatan, tentu itu namanya riba. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab simpel Pak ya. Bertambah atau tidak itu tergantung akad ya. Misalnya saja harga motor baru 20 juta misalnya saja. Kemudian ya ada provider yang menyediakan jasanya. Ya.
Si A misalkan, siapa yang mau membeli motor kepada saya, motor baru dengan akad syar'i, ya saya akan layani misalkan. Tapi dengan syarat nanti saya menjualnya 30 juta. Apakah boleh? Boleh. Tapi kamu boleh ngangsur sesuka kamu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun angsur. Selama genap 30 juta. Nah, ini boleh seperti itu ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika ada tunggakan kemudian diberikan penalti. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini ya Pak ya. Ya. Dan pihak provider ini harus bekerja. Artinya dia benar-benar menjual kepada konsumen tersebut. Ya, tidak sekedar ya dia kemudian ngasih duit dan konsumen kerja sendiri ke sana kemari. Tidak seperti itu. Ya, wallahualam bishawab. Itu ya Pak ya. Masih ada lagi Pak. Pengen diperjelas gitu Pak. Ditambah aja gitu maksudnya. Kan yang umumnya kita di sini kredit motor, mobil kan leasing gitu Pak ya. Ya. Pengen jelasnya aja lebih. Kan bunganya itu di flat Pak. Misal harga 20 juta sekian tahun. Ya. Itu per bulannya kalau dihitung melebihi harga motor itu bisa 30% dari harga itu sendiri. Ya. Nah, selama ini kan konvensional begitu. Ya. Dan kebanyakan begitu orang nggak mau nggak mau pusing-pusing. Yang penting saya butuh, saya mau nggak mau deh, mau bunga kek. Yang penting saya punya motor. Nah itu yang akad yang bagaimana kan agak susah juga. Leasingnya nggak mau deh sistem yang akad yang di harga di up dulu baru di kredit. Ya. Itu dalam kondisi yang kenyataan di lapangan itu bagaimana sekarang ini? Ya. Terima kasih. Ya, jadi simpel Pak. Jadi kalau leasing sudah tidak termasuk syar'i lagi itu Pak. Karena jelas. Yang saya maksudkan tadi adalah provider. Misalkan Bapak jadi providernya ini. Setiap orang butuh motor datang ke Bapak. Bapak beli motor ke dealer misalkan saja. Kemudian Bapak jual ke mereka 30 juta dengan mengasur ke Bapak. Konsekuensinya ketika keterlambatan terjadi, itu nanti tidak ada penalti. Ketika 2 bulan tidak bisa membayar, tetap hitungannya 30 juta itu tidak bertambah lagi. Misalnya seperti itu. Itu yang syar'i. Begitu Pak ya? Ya, wallahualam bishawab. Saya rasa itu Pak, mudah-mudahan tidak puas Pak ya. Karena kalau kita puas, maka kita tidak akan ngaji lagi nanti Pak. Wallahualam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.